daripada kita berpindah ke permainan yang baru gitu, kita harus belajar lagi. Jadi ketika kita gagal, saya lebih memilih untuk mencoba lagi aja seperti itu gitu. Luar biasa. Tuh, pelajaran. Jadi... Halo, ketemu lagi dengan Kang LS di sini dari Best Farm TV. Hari ini saya memegang kelinci karena kita akan membahas video bagaimana bisnis peternakan kelinci milik Kang Opik yang ada di Majalaya, Kabupaten Bandung. Oke, kita akan bahas tuntas mengenai bisnis peternakan kelinci. Namun sebelum dilanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng untuk memperoleh update video-video terbaru dari kami. Opik, halo, apa kabar? Alhamdulillah. Baik ya, oke. Senang sekali, terima kasih untuk menerima kami di sini. Iya, ya. sama-sama. Oke, nama Kang Opik ini? Nama saya Yunan Ahmad Taufik. Oke. Cuman kalau orang sini mengenalnya Opik. Oke. Ya, jadi kalau nanya kandang Mang Opik. Mang Opik. Jadi kalau ke Majalaya cari ini, kandang Mang Opik, seluruh Majalaya pasti tahu gitu ya. Oke, sudah sejak kapan ini Rabbit Go berdiri? Rabbit Go ini berdiri dari bulan Juni 2019. Oke, udah setahun lebih lah ya. Hampir 1,5 tahun. 1,5 tahun. Oke. Nah, ini berarti fokus kepada bisnis peternakan kelinci. Ya, jadi di lokasi ini khusus peternakan kelinci. Jadi dari mulai kandang, kemudian dari lahan sisanya juga saya gunakan untuk pakan. Jadi benar-benar fokus lah gitu untuk ternak kelinci. Gitu ya. Oke. Kenapa dulu milih kelinci, ya kan? Ini juga menarik, ya kan? Sebenarnya saya ya lihatlah di beberapa channel YouTube juga gitu kan. Awalnya termotivasi, kemudian saya melihat perbandingan lah dengan ternak-ternak yang lain, potensi produksinya tinggi sekali untuk kelinci itu. Gitu, makanya saya pilih kelinci dibandingkan ternak yang lain. Background pendidikan juga peternakan ya? Ya, saya sarjana peternakan. Sarjana peternakan, hebat nih, masih muda bisnis di bidang peternakan, ya kan? Ini bisa jadi contoh dan inspirasi untuk anak muda yang lain, kira-kira gitu. Oke, nah produknya apa saja yang di sini yang dihasilkan? Jadi di sini tuh untuk sampai saat ini ya ada 3 produk. Pertama itu ada kelinci. Kelinci itu biasanya kita jual anakan. Oke, jual kelinci berarti? Iya, jual kelinci. Anak kelinci ya? Anak kelinci, jadi belum ada kelinci, daging kelinci dan lain-lain belum ada gitu. Sekarang khusus untuk kelinci peliharaan saja, jadi anak kelinci yang kita jual. Oke. Kemudian yang kedua itu ada sampingannya, urin kelinci. Urin kelinci. Nah, urin kelinci ini alhamdulillah udah berjalan kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Kalau urin kelinci. Nah, kemudian ada produk yang terbaru nih, kalau dari peternakan kita. Saya coba untuk buat kompos dari kotoran kelinci. Nah, itu baru mulai dipasarkan. Oh, oke. Nah, oke. Berapa jenis yang ada di sini nih? Jenis-jenis kelincinya? Kalau jenis kelinci di sini baru ada 3 jenis. Oke. Kelinci Rex, kelinci Rex, REX gitu. REX ya, atau bull carpet lah orang-orang tahunya. Oke. Terus kelinci Flemish Giant. Flemish Giant. Sama kelinci lokal. Kelinci lokal. Ya. Oke. Kok 3 kelinci itu? Maksud saya apa kelebihannya, kekurangannya, atau seperti apa? Kalau saya sih dari awal ya memang awalnya belum tahu mau pelihara jenis apa gitu. Okay. Cuman perkembangan setelah berjalan gitu ya, pasang surut usahanya, akhirnya ya saya pilih untuk lebih ke hias sebenarnya. Oke. Ya karena harganya itu masih bisa menutupi biaya pakan dibandingkan dengan kelinci lokal gitu. Oh, oke. Nah, ini berarti dulu awalnya beli indukan gitu ya? Awalnya justru beli anakan kalau dulu. Anakan, ya, beli anakan. Begitu yang lokal dirasakan tidak menguntungkan secara bisnis, akhirnya yang anakan-anakan ini saya dewasakan gitu, yang hias ini kemudian dijadikan indukan. Kalau harga indukan berapa sih sebenarnya? Kayak ini jasa apa nih?
Ini jenis Flemish Giant, ini Flemish masih Giant tuh muda, berapa? ya. Masih muda. Ini masih muda, usianya baru 4 bulan. 4 bulan. Ini harusnya lebih besar dari Harusnya ini bisa ya? lebih besar. Oke. Rata-rata kalau Flemish Giant itu 5 kiloan lah Dewasa. dewasanya. Oke. Ya. Jadi kalau beli indukan berapa? Flemish Giant aja contohnya. Wah, itu sangat bervariasi ya. Yang Oke. namanya hias itu kan kualitatif. Oke. Jadi tergantung dari genetikanya, maksudnya dari indukannya seperti apa, nanti kemudian bobot dewasanya seperti apa, betina dan jantan, itu pasti akan banyaklah variabel yang menentukan harga. Jadi saya nggak bisa dengan detail harganya seperti apa. Kayak gini dipakai untuk hiasan ya berarti. Lebih kepada hias ya. Hias, bukan untuk dikonsumsi dari. Bukan untuk konsumsi. Kalau Flemish Giant itu karakteristiknya tulangnya itu besar. Oke. Tulangnya besar, jadi rasio daging dengan tulang itu Nggak imbang ya, ideal ya, lebih besar ya. Ya, Oke, jadi oke. meskipun misalkan bobotnya 5 kilo, ketika dijadikan fillet dagingnya hanya sedikit gitu. Oke. Secara persentase lebih baik kelinci lokal untuk daging. Oke, ini sampai kelinci ini beranak itu usia berapa dan berapa lama dia hamil? Pertama kali kelinci bisa dikawinkan itu rata-rata usia 6 bulan. 6 bulan udah boleh kawin? Udah bisa bisa. kawin gitu. Cuman untuk kelinci besar seperti ini disarankan sih usia 7 bulan 8 bulan 8 baru bulan. dikawinkan. Oke, Ya. oke. Terus sekali beranak tuh berapa itu? Oh ya, masa kehamilannya itu 1 bulan. Masa kehamilan 1 bulan. Udah langsung Udah brojol? langsung melahirkan. Ya. Wah. Kalau jumlah anakan sih bisa sangat bervariasi ya, antara 1 sampai 12 ekor. 1 sampai Bahkan 12 satu pun ya? ya. Oh gitu ya. Wow, banyak juga berarti kalau sekali ini. Ya, ya. Oke. Nah, pakannya apa ini? Kalau di sini pakannya itu pelet khusus kelinci, Oke. kemudian ada rumput odot sama indigo vera, 3 itu aja Oke, itu jenis rumput juga. jenis rumput. Oh, oke. Jadi dicampur antara pelet sama rumputan gitu. Ya, ya. Aplikasinya sih saya biasanya pagi-pagi itu pakai rumput. Oke. Nanti malam itu ya rumput sama pelet gitu. Oke. Kalau minum Kalau minum diusahakan Pakai nipple ad begini aja libitum ya. Jadi maksudnya ad libitum tuh tidak terbatas gitu, harus Oke. selalu tersedia gitu. Kalau minum diusahakan seperti itu. Jenis Flemish Giant ya. Flemish Giant cuman Flemish Giant lokal lah istilahnya itu seperti itu. ini orang tua nenek moyangnya dari mana? Eropa kalau nggak salah ini. Iya, ini dari Eropa, dari Belgia. Belgia. Oke. Ini banyak juga ini. Kalau ini jenis apa nih? Ini tuh campur ya, kalau di sini kelinci-kelinci yang udah siap dipasarkan aja gitu. Oh, Kalau oke. sebelah sini. Ya. Ini yang dipasarkan ini boleh segede gini nih. Udah bisa. Ya kalau ini jenisnya jenis Netherland Dwarf ya, memang kecil. Oh, oke. Ini usianya sebenarnya udah remaja, udah 3 bulan. Oke. Yuk lanjut lagi. Ya. Ini masih Flemish Giant Ini juga. masih Flemish Giant. Ini tuh. Nah, ini sebenarnya ada Fuzzy Loop ya, cuman saya masih belajar juga gitu. Baru ada 1 jantan sama 2 betina. Oke. Yang di atas ini, nah yang seperti ini Rex. Rex. Ya, Oh, oke. Mirip ya sebenarnya, cuma fisiknya lebih kecil ya. Kalau Rex itu dari segi bobot ya lumayan besar lah. Bobotnya sekitar 3 kilo, 3,5 kilo, 4 kilo gitu. Nah, cuman bulunya itu lebih rapat dan halus. Kelinci Rex itu. Oke. Ya lanjut. Ini masih Rex nih, mungkin. Iya. Kalau kayak di sini boneka Rex, ya? Rex semua kalau yang di sebelah sini. Kayak boneka ya. Ya. Ini sebenarnya kalau direkomendasi mending Rex atau Flemish Giant ya? Untuk bisnis. Kalau bisnis ya saran saya sih pahami dulu lah kelinci itu jenis-jenisnya apa. Oke. Nanti supaya apa ya, ibaratnya pemasaran pun kan itu berbeda-beda semua jalurnya gitu. Jadi kalau untuk jenis kelinci, kalau untuk belajar pertama itu saya sarankan sih produksi di lokal dulu. Jadi untuk mengetahui bagaimana sih proses produksi itu, mulai dari pakannya, kemudian kebersihan kandang, desain kandang, cara mengawinkan dan lain-lain, itu supaya nanti ketika terjadi sesuatu pun tidak terlalu banyak kerugiannya gitu. Nah, ketika udah mengenal kelinci, nanti bolehlah baru ke jenis yang lain gitu, seperti itu. Tuh ada suara. Nah, itu hamil. Pokoknya ciri-ciri kelinci yang hamil itu ya seperti ini, ada suara kruk-kruk seperti itu, kemudian dia menghindar terus dari jantan. Sebenarnya ada cara lagi palpasi gitu.